Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via 3059, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen tugas mata kuliah pembelajaran matematika MIST. Asesmen formatif dan sumatif. Formatif dan sumatif. Lalu ada bentuk-bentuk asesmen serta umpan balik. Jenis asesmen. Asesmen sendiri itu ada 3 macam, yaitu yang pertama Nah, asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Nah, untuk asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, jenis formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif sendiri itu tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapor, keputusan penting lainnya. Asesmen formatif dapat menggunakan berbeda asesmen dikategorikan sebagai asesmen formatif jika tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Selesai langsung dilaksanakan itu asesmen formatif. Nah, pembelajaran menjadi satu kesatuan. Nah, asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk menilai dan capaian pembelajaran murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kependidikan. Tuh. Penilaian pencapaian hasil belajar murid dilakukan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Lanjut. Konsep asesmen formatif dan sumatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran atau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Nah, bagi murid sendiri, membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Nah, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran yang dilakukan pada saat ini kan kurikulum merdeka, berarti pembelajarannya itu bisa berbasis masalah maupun proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Lalu asesmen dirinya sendiri. Lalu ada asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif ini bisa berupa UTS maupun UAS. Nah, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Lalu, umpan balik dari asesmen hasilkan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya, untuk pembelajaran berikutnya, seperti itu. Kedua asesmen ini, asesmen formatif dan asesmen sumatif itu, atau kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, atau untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran serta pembelajaran. Asesmen formatif bagi guru itu berfungsi untuk mengawasi pembelajaran murid, lalu ada memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Nah, bagi murid sendiri, asesmen formatif berfungsi untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri, lalu membangun pengetahuannya, lalu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan meningkatkan kemampuan murid. Pada materi ada asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini kan dilakukan di akhir pembelajaran. Gunanya untuk bagi guru sendiri itu untuk mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran, lalu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Nah, sedangkan asesmen sumatif berfungsi untuk murid, yaitu memahami performa di akhir unit pembelajaran dan memahami apakah mereka itu sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Penekanan pada asesmen formatif.
Fungsi asesmen formatif dan sumatif pada kondisi saat ini yang biasa dilakukan oleh guru itu yaitu assessment of learning yang paling dominan. Sedangkan assessment for learning dan assessment as learning itu kurang dominan. Baru yaitu kurikulum merdeka itu guru itu mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning. Jadi harapannya untuk kurikulum merdeka ini assessment of learning, assessment for learning dan assessment as learning itu dilaksanakan secara seimbang. Penekanan pada asesmen formatif. Nah, fungsi asesmen formatif dan sumatif itu sangat penting karena pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Nah, karena kan asesmen formatif itu dilakukan setelah pembelajaran langsung ya. Kalau asesmen sumatif itu kan menunggu waktu UTS ataupun UAS pada tengah semester ataupun akhir tahun seperti itu. Nah, adanya proporsi lebih banyaknya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Itu ada membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Jumlah asesmen formatif sebaiknya itu lebih banyak daripada jumlah asesmen sumatif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa asesmen formatif itu kan dilakukan setelah pembelajaran berlangsung. Nah, jadi itu harus dilakukan lebih banyak daripada jumlah asesmen sumatif untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir, juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Lalu ada bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Nah, sebaiknya itu juga antara asesmen sumatif dan formatif itu dilaksanakan secara seimbang. Pada tugas sumatif dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Nah, mengapa sih keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting? Keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting untuk mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Nah, karena itu proses itu lebih diprioritaskan daripada hasil akhirnya. Proses belajarnya itu lebih diutamakan, lebih dinilai daripada hasil akhir asesmen sumatifnya. Lalu, jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Yang kedua ada bentuk asesmen. Bentuk asesmen formatif dan sumatif. Contoh bentuk asesmen tidak tertulis, seperti adrama, presentasi, serta tes lisan. Nah, diskusi kelas. Diskusi kelas berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Nah, dengan diskusi kan siswa itu akan mengemukakan pendapatnya dan melatih kemampuan berkomunikasinya di hadapan orang banyak. Lalu melatih murid untuk belajar berdemokrasi yang mungkin berbeda dengannya. Juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis. Yang kedua itu ada produk. Nah, produk. Pada kurikulum Merdeka ini kan ada pembelajaran yang namanya project based learning. Nah, dengan adanya pembelajaran project based learning itu kan siswa menciptakan produk dengan membuat model miniatur 3 dimensi atau produk digital maupun produk seni dan lain sebagainya. Fungsinya untuk mengembangkan kreativitas serta menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Lalu ada kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid, serta mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis murid. Lanjut, yang terakhir yaitu ada tes lisan. Tes lisan ini bisa berupa kuis tanya jawab secara online atau mengonfirmasi pemahaman murid, serta menerapkan umpan balik.
Lalu ada contoh bentuk asesmen tertulis. Bentuk asesmen formatif dan sumatif tertulis, yaitu ada refleksi, melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Lalu ada hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Lalu ada esai. Esai ini berfungsi untuk mengasah keterampilan menulis akademis murid, seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi yang dengan tepat. Lalu fungsinya yang kedua yaitu mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Lalu ada jurnal. Jurnal itu dapat melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal, sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Lalu menjadikan alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Lalu ada poster. Poster ini berfungsi untuk mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Selanjutnya itu ada tes tertulis. Tes tertulis ini bisa berupa kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, atau menerapkan umpan balik. Selanjutnya ada umpan balik. Mengapa umpan balik itu penting? Karena umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Nah, umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Umpan balik umpan balik bagi guru itu penting untuk memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Nah, bagi murid sendiri, umpan balik itu penting agar untuk membantu murid mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Lalu memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar satu sama lain. 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Pemberian umpan balik itu harus efektif. Nah, prinsip ini diterjemahkan dan diadopsi dari model pemberian umpan balik yang dua arah dari Nicole pada tahun 2010. Yang pertama itu ada mudah dimengerti. Bahasa yang digunakan dalam pemberian umpan balik yang efektif itu harus menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti oleh siswa. Lalu ada transferable, yaitu fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan yang lintas pekerjaan dan konteks kehidupan. Harus di harus di fokus pada proses pembelajarannya, yaitu mengembangkan keterampilan yang lintas pekerjaan dan konteks kehidupan.
Yang ketiga ada melihat ke belakang, mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan sudah mempelajari materi, lalu dilakukan asesmen atau umpan balik. Nah, itu harus dilihat dari pencapaian murid pada penilaian sebelumnya. Lalu ada spesifik, yaitu berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Selanjutnya, lebih dari penilaian, bukan hanya fokus kepada penilaian performa, tetapi juga kepada pencapaian target pembelajaran profil. Selanjutnya, ada tepat waktu, cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri di kegiatan berikutnya. Selanjutnya, kontekstual. Kontekstual itu dihubungkan dengan capaian pembelajaran profil dan kriteria penilaian aktivitas. Maksud kontekstual di sini adalah pembelajaran yang bersifat nyata. Selanjutnya, seimbang. Memberikan pujian atas pencapaian juga masukan untuk perbaikan. Harus seimbang antara pujian serta masukan yang diberikan untuk perbaikan beserta titik. Lalu ada melihat ke depan, maksudnya memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas atau proyek berikutnya. Selanjutnya ada selektif, memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh murid. Membuat umpan balik yang efektif. Bagaimana caranya? Yaitu harus terdiri dari feed up, feedback, dan feed forward. Feed up itu mengklarifikasi tujuan dengan murid. Lalu feedback itu tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Lalu ada feed forward. Feed forward itu saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback. Lalu ada membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Lalu ada memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, dan kapan mereka itu terlibat maupun tidak terlibat dalam pembelajaran. Membuat umpan balik yang efektif. Umpan balik yang efektif bagi guru atau teacher feedback. Pertanyaan panduan untuk guru seperti apa saja komponen penting yang perlu ada, dokumen apa yang bisa digunakan guru untuk menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif, lalu apakah ada format umpan balik yang sederhana dan mudah dipahami oleh murid, seberapa sering umpan balik harus diberikan, seberapa panjang dan detail penulisan umpan balik yang efektif, bagaimana agar murid itu tertarik untuk membaca umpan balik dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Lalu, umpan balik teman, pertanyaan panduan untuk murid. Itu apa saja komponen penting yang perlu ada, apa yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif bagi temanmu. Lalu, apa hal baik yang sudah dilakukan oleh temanmu, apa hal yang bisa diperbaiki atau dikembangkan lagi oleh temanmu, apa yang bisa dilakukan oleh temanmu agar karyanya bisa lebih baik di kemudian hari. Lalu yang itu ada informasi apa yang kamu rasa akan bermanfaat untuk membantu pengembangan diri temanmu. Terus, leader of feedback. Contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Nah, jenjangnya itu ada 5, yaitu klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Nah, klarifikasi ini misalnya dalam pembelajaran operasi bilangan bulat. Nah, bisa diklarifikasi apa yang kamu maksud dengan operasi bilangan bulat. Bisa tolong jelaskan lagi tentang operasi bilangan bulat. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Seperti itu. Lalu tingkatan selanjutnya itu ada penilaian. Penilaian. Bagian ini efektif karena kamu bisa mengerjakan ini sesuai rumus yang telah diajarkan oleh
guru. Terus ini menarik karena kamu bisa em, apa cara cara sendiri dalam mengerjakan operasi bilangan bulat seperti itu. Lalu tingkatan selanjutnya itu ada perhatian. Saya membayangkan bagaimana jika kamu itu apa, bisa mengerjakan operasi bilangan bulat dengan cara yang cepat maupun cara kamu sendiri. Lalu tingkatan selanjutnya ada saran. Nah, pernahkah kamu berpikir tentang operasi bilangan bulat yang bisa dikerjakan dengan cepat? Atau yang tingkatan terakhir yaitu apresiasi. Seperti idemu mengingatkan saya pada ketika saya dulu pernah menjadi murid, saya pernah me, apa? Saya pernah melakukan menghitung operasi bilangan bulat dengan cepat dengan cara seperti ini. Lalu saya bisa melihat pekerjaan ini bisa saya gunakan juga. Lalu ada saya belajar banyak dari jawabanmu. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.